Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rizky di channel Rizky Punya Cerita. Dan kali ini gua nggak sendiri, gua ditemani istri gua tentunya. Silakan memperkenalkan diri. Halo, namaku Dita. Dan hari ini gua akan mencoba membawakan sebuah segmen lanjutan dari segmen yang kemarin, jalan-jalan ke Jepang untuk pemula. Dan kali ini akan lebih banyak detail mengenai masalah biaya, dan kira-kira dengan biaya tersebut kita itu bisa ngapain aja di Jepang, spot-spot apa aja yang bisa kita kunjungi, dan tentunya kita bisa nginep di mana aja gitu ya. Dan tentunya gua akan coba mulai dari hal yang paling utama, yaitu adalah bikin paspor. Ya, silakan Ibu. Believe me, kalau ke Jepang itu kalian pasti pengen ke Jepang lagi tahun depannya kan? Iya, Ya nggak sih, betul Ki? sekali. Karena aku walaupun initiate buat ke Jepang tuh datangnya dari dia, pada akhirnya initiate yang tahun kedua tuh datangnya dari aku. Gitu loh, ya nggak? Iya, betul sekali. Tahun Kayak kedua, nyandu- tahun ketiga, kayak dan nyandu gitu. tahun-tahun berikutnya gitu ya. Ya, Jadi kalau bagi kalian yang belum paham, paspor itu sekarang ada dua jenisnya: paspor yang biasa yang pakai kertas yang biasa, dan juga paspor yang sifatnya dibilangnya e-passport. di paspor. Biaya yang pertama mengenai paspor adalah kalau non e-passport itu berapa harganya? 200 Paspor, ya sekitar 240 ya. 240.000 kalau nggak salah, Ya. 240.000 ya. Itu 48 halaman, dan kalau untuk yang e-passport itu sekitar 600.000. 600 something ribu lah, jadi kurang lebih gitu. Jadi pastikan kalau di segmen jalan-jalan ini kalian juga harus cek deskripsi di bawah, karena semua link yang bermanfaat untuk yang apa namanya bersangkutan dengan biaya-biaya ini akan gue cantumkan di deskripsi. Terus yang kedua adalah visa. Ya. Nah, ini visa juga harus dipersiapkan. Tapi seperti yang gue bilang di apa namanya di video sebelumnya, kalau untuk mengaplikasi visa kalian harus sudah booking tiket pesawat. Visa itu kalau di Jakarta, kalau lo pakai e-passport, lo bisa langsung datang ke kedutaan Jepang karena harusnya nggak bayar lagi karena sudah e-passport. Jadi kalian cukup Kayaknya masih ada bayar, tapi bayar administrasi. ya administrasinya murah lah, dan kalian cuma Jauh lebih murah. cukup melampirkan doang persyaratannya, dan itu lebih murah juga. Single entry itu sekitar 390 untuk satu orang gitu. Jadi kalian pastikan, dan itu berlakunya itu kurang lebih 3 bulan satu visa itu. Jadi kalau misalnya ternyata ada kenapa-napa, kalian ingin mengundurkan perjalanan, kalian udah duluan bikin visa duluan, tenggat waktunya sampai dengan 3 bulan. Jadi kalian nggak perlu aplikasi visa lagi. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama, lo bisa ke kedutaan Jepang kalau misalnya lo pakai e-passport ya, karena di kedutaan Jepang itu tidak menerima selain e-passport. Kalau lo pakai paspor yang biasa, lo bisa datang ke Japan Visa Application Center di Lotte Shopping Avenue. Terus yang ketiga adalah penerbangan. Nah, ini cara ngetriknya penerbangan gimana, Dit? Ngakalin biaya penerbangan biar murah tuh gimana? Jadi kalau misalnya on budget itu aku planning dari setahun sebelum, dan kayak ngetekin tanggal nikahan, tanggal gedung yang harus awal dibook kan. Nah, kalau ini tanggal pesawat yang harus awal dibook, karena kenapa tanggal pesawat itu nentuin kapan kita ke Jepang dan musim apa kita ke Jepang. Kenapa nentuin musim apa? Karena musim apa itu bajunya harus disesuaikan sama musimnya. Dan kita tuh nggak pernah dapat yang musim, karena musim semi juga mahal ya. Iya, musim semi. Jadi yang seperti gue bilang sebelumnya, jadi paling mahal itu di musim semi dan musim panas. Dingin. Kita musim panas, musim panas juga panas, tapi musim dingin di akhir-akhir terutama itu juga agak sedikit lebih mahal, tapi tidak semahal di musim semi sama musim panas. Karena di musim semi itu orang pada pengen lihat sakura jadinya tinggi. Kalau di musim panas ya karena sesuai dengan kita punya. Dan di Jepang juga pas lagi musim liburan sebetulnya kalau musim panas tuh. Itu kita di Travel Fair dapat satu tiket. Jadi itu BNI Travel Fair waktu itu. Jadi pakai kartu kredit BNI kita dapat waktu itu kita ke Travel Fair kayak akhir tahun 2016 berarti ya. Akhir tahun 2016 sekitar mungkin September atau Oktober gitu, kita datang ke Travel Fair untuk dapat yang bulan Agustus kayaknya kalau nggak salah. Itu bulan apa? Berarti bukan summer juga sih, ya menuju musim gugur. Iya. Jadi nggak terlalu panas juga sih. Ya. Dan yang seperti gue bilang di video kemarin, kalau lo salah tanggal ke sana, lo tuh untuk festival apa segala macam tuh udah nggak ada. Ya, udah lewat. Summer tuh banyak banget festival kembang api soalnya. Iya, ada festival kembang api, ada konser musik juga kemarin kan juga udah sempat gue bahas ya.
Itu banyak juga. Nah itu kita dapat berapa satu orang waktu itu ya? 4,5 gitu. PP. Naik Naik Garuda. 6 jam setengah kalau nggak kurang lebih. Dan Nah, Garuda tuh waktu itu masih bagus banget masih ya Ki ya. waktu itu ya. Sekarang emang terakhir kemarin nggak bagus ya. Di travel fair itu kita bisa dapat apa aja biasanya selain tiket pesawat? Itinerary lah pastinya lah. Ya, Tapi oke. mendingan kalian tuh nyari itinerary jangan dari pihak travelnya yang ngasih itinerary. Iya, Itu iya. biasanya kan lebih mahal ya. Ya nggak Jadi sih? iya dong, kita maksudnya kita pergi sendiri. kita Emang kan, maksudnya di kita situ kan pergi kita sendiri, arrange sendiri, tour guide-nya juga kamu kan Iya. yang translate segala macam. Jadi memang travel fair itu tujuannya memang buat cari tiket sama cari info, udah itu doang. Cari Oke. info kapan tanggal festival ada, kapan ini ada, gitu-gitu loh Ki. Oh, Itinerary oke. doang, tapi beli sih transaksi sih nggak ada, Nggak ada cuman ya? transaksi tiket doang. Iya karena tiket di pesawat. travel fair juga ngasih banyak informasi Yep. terutama mengenai apa ya kayak Akomodasi. event-event akomodasi ya. Sama yang paling penting tuh JR. Oh informasi JR juga ada ya. Iyalah. Informasi JR juga ada di travel Karena fair. JR itu JR Pass ya JR Pass. ya JR Pass itu kan aku mikirnya cuma satu dulu, which is itu JR White Pass namanya. Aku dulunya tuh mikir JR White Pass itu loh yang bisa dibeli sama turis. Padahal yang sama turis itu sekitar ada 6 tiket JR yang bisa dibeli deh kalau nggak salah. Oke, ada apa ya? East West gitu deh. Ya ada Hokkaido sendiri ada, Hokuriku ada. Oh iya. Pokoknya ada banyak banyak di banget. Tokyo sendiri tuh punya JR. Jadi kalau misalnya kalian cuma ngunjungin satu kota doang, misalnya Tokyo atau Hokkaido atau Osaka doang. Oh JR Tokyo Pass ada juga bener ya. Tokyo Belinya Pass. cukup JR itu Iya, doang. Oke. Nggak perlu yang JR White Pass, kecuali kalau kalian pengen jalan-jalan mau sampai Hokkaido atau mau sampai Okinawa ke bawah, baru pesan yang White Pass itu sih. Oke. Kita dulu belinya apa ya? Kita masih White Pass Kita karena beli kan White Pass. sebenarnya White Pass Oh jadi juga sebetulnya percuma ya karena nggak percuma juga karena emang kita kan ke Osaka naik Shinkansen, which is Shinkansen kan mahal banget Oh harganya. iya benar. Iya. Tapi ternyata event Shinkansennya itu bisa diakalin pakai JR Hokuriku. Yang karena sampai ke Kanazawa doang. Nah, kalau untuk JR Pass sendiri waktu itu kita beli White Pass itu berapa duit ya? 3,4 juta untuk satu orang untuk satu minggu. Satu minggu. 7 hari sebenarnya ngitungnya nggak satu minggu. Jadi misalnya tanggal kalian diaktifkan JR-nya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Oke. Ini juga berkaitan ke topik biaya selanjutnya adalah mengenai akomodasi, yaitu penginapannya berarti nggak boleh jauh-jauh dari stasiun JR. Jadi stasiun JR. Yes. Ya pokoknya sekitar 600 sampai 700 ribu sih satu orang. Satu orang ya. Tapi jangan harap 600 700 ribu itu dapat hotel yang kayak di Indonesia ya yang bagus. Itu sempit banget. Bener-bener compact. Super compact dan kalau lo yang lebih murah lagi tuh ada 300 sampai 400 ribu di kapsul. Di kapsul itu jadi benar-benar atau bunk bed. Jadi kalau lo memang kita nggak pernah sih sampai kayak gitu. Ya karena nggak nyaman juga karena kita berdua kan, masa mau di kapsul kan nggak enak ya, mau gimana? Susah. Sekarang untuk hotel-hotel para turis itu di Jepang rata-rata dia nyediain yang kamar yang kecil banget, terus ada hotel juga yang nyediain yang khusus ada opsi kapsul juga, dan opsi kapsul itu opsi yang paling murah karena lu cuma dikasih kapsul gitu ya. Tapi lu jangan bayangin kayak bunk bed kayak model kayak di kapal Ya, kapal orang Titanic. gitu. Enggak kapal Titanic bukan kayak gitu. Jadi nyaman banget. Tetap ada TV-nya. Tetap ada TV-nya nyaman. Jadi TV lo kecil gitu Tetap ada mirrornya. Jadi cuma ya itu lo cuma bisa duduk sama selonjoran doang. Tapi gitu. nyaman sih, masih jarak space-nya masih ada. Masih nyaman. Kecuali kalian orang bule ya yang tinggi banget gitu. Kalau kalian di Jepang itu agak percuma nginep di hotel yang agak bagusan karena most dari waktu kalian itu akan habis buat jalan-jalan. Kalau dari rata-rata nih biaya satu hari yang keluar kalau kita makan normal tanpa di luar bento stasiun itu kita tuh satu hari tuh untuk makan pagi, siang, malam habis berapa? Satu orang ya? Satu orang pakai snack nggak nih? Jangan pakai snack mah nanti urusan. Lo ada es krimnya enak-enak banget. Rotinya tuh enak. Semuanya di sana enak, nggak ada nggak enak. Kalau kalian mau diet nggak usah beli mineral water kayak Rizky setiap ketemu vending machine beli kopi. Kayak aku ya minum tap water doang. Oh iya dari keran itu bisa minum ya? Ya tap waternya walaupun aku kan masih orang Indonesia jadi tap waternya masih aku taruh di coffee maker itu loh. Oh buat direbus ya? Ya masih direbus. Ya 40.000 kali 3 lah 120 ribuan.
Bisa survive ya. Bisa survive. Udah beli mineral water juga. Oke. Tapi dengan asumsi makan onigiri ya paginya ya. Oh, paginya makan onigiri. Tuh, itu dan jangan lo pikiran masa makan onigiri nggak kenyang. Onigiri bukan bacang loh. Dan gue bilang, aduh masa makan onigiri masa nggak kenyang, dan onigiri nggak enak. Anda salah. Ya, onigiri juga di Jepang itu kan dijual di beberapa convenience store. Itu enak banget. Itu convenience store tuh kayak Family Mart, terus kayak Circle K, terus dan ada itu kayak penyelamat. Apalagi sih? Di saat lapar. Banyak deh Lawson dan segala macam. Ada 7-Eleven. Itu setiap convenience store itu punya signature. Kombini, ya convenience store. Ya. Itu punya signature dish dan termasuk si onigirinya itu juga. Ya. Jadi onigiri yang lo didapetin di 7-Eleven beda dengan lo dapetin di Lawson, beda juga lo dapetin di Family Mart, beda-beda. Dan itu ada premium meals, ada ordinary, harganya juga beda-beda. Oh iya, ada yang onigiri dan harga 200. based on season, misalnya musim semi buahnya apa gitu, betul, kan. Betul. Tapi kalau lo makan di Jepang ingat jangan makan di kereta, di dalam kereta jangan. Ya, dan kalau lo mau makan di stasiun juga nggak boleh. Makan stasiun juga nggak boleh. Jadi lo pastikan lo cari spot untuk duduk baru lo makan ya. Di tempat umum duduk baru lo makan gitu. Jangan makan sambil berdiri. Jangan makan sambil berdiri, itu nanti orang Jepang yang ngeliat lu nih apa nih nggak beradab banget manusia, turis nih pasti. Nah itu udah ketahuan tuh. Dan kalau kita lihat beberapa orang yang melakukan hal-hal yang sembrono kayak gitu udah pasti itu turis kalau di sana tuh ya. Udah pasti itu turis. Atau gini aja, kalian berdiri di tengah itu pasti ditabrak. Oh iya, jangan berdiri. Aku harus nyari spot. Itu harus belajar juga tuh nyari spot buat diem, karena kan kita harus belajar map nih rutenya kemana, terus sempat diem kan. Nah itu aja harus nyari spot loh biar nggak ditabrak orang. Kalau nggak diliatin, ya? Di stasiun kan? Iya di stasiun. Ya, karena di stasiun tuh depan rame banget. Di mana aja even di trotoar kamu nggak boleh tiba-tiba diem Ki. Harus minggir dulu, nggak sopan. Terus ya, selanjutnya adalah mengenai masalah amusement park. Ya, amusement park. Jadi kalau lo ke Tokyo udah pasti. Kalau pemula pasti excited banget buat datang ke amusement parknya Jepang karena experience-nya bakalan jauh beda banget sama Singapura. Gue nggak ngomongin Dufan loh ya, gue ngomongin US ya. US ya. Jadi kalau di Tokyo itu ada Tokyo Disney World ya, ada di dalam Tokyo Disney World itu ada Disney Sea dan Disneyland. Yes. Kita pergi mana waktu itu ya? Kita ke Disneyland ya. Ke Disneyland apa Disney Sea? Disneyland dulu. Kita ke Disneyland dulu, besoknya ke Disney. Ya, ke Disney jadi Sea, 2 days kita beli 2 days tiketnya. Itu berapa 2 days harganya? Euro ya, 900.000, ingat banget. Hari. Lagi diskon tuh satu hari yang di Disneyland itu 980.000 kalau nggak salah. Jadi aplikasi yang perlu kalian keep di HP kalian itu sebelum jalan-jalan ke Jepang itu. Sekarang tuh Traveloka juga udah lengkap banget. Tapi waktu itu aku juga dapat dari Klook tuh KLOOK ya. KLOOK. Klook. Oke. Tapi sekarang Traveloka juga oke sih. Traveloka juga udah lengkap ya. Karena JR-nya juga bisa dibeli semua di situ. Oke. Nah jadi gue saranin juga kalau lo mau beli sesuatu ya, nggak usah beli di Travel Fair, lo lihat aja informasinya. Abis itu nanti lo belinya di aplikasi tadi ya. Karena kalau nggak diskon itu sekitar 1,5, 1,8 deh kalau nggak salah 1,8. Kalau yang anak-anak tuh 1,5. Nah selanjutnya kalau di USJ berapa ya? Kurang lebih sama ya USJ, Universal Studio Japan. USJ karena kita milihnya nggak mau ngantri dan pengen manfaatin semuanya. Ada apa namanya istilahnya? Free pass ya, bukan free pass, apa namanya? Fast pass. Itu Disney. Fast pass Disney ya, Fast pass Disney ya. Ya pokoknya ada semacam itu. Jadi kalau di Disneyland itu fast passnya nggak perlu beli. Jadi kalian cukup ke kayak ada semacam tempat antri, loket untuk antri wahana untuk dapat fast passnya. Jadi kalian misalnya ngambil fast passnya jam 12 belum tentu langsung naik wahana, bisa naik nanti sekitar jam 5-an gitu. Betul. Tapi antriannya tuh beda, bukan antrian biasa tapi antrian fast pass. Iya, dan itu juga lo harus datangnya harus dari pagi karena kalau lo ke sana ya itu lo usahakan datang sebelum buka. Ya. Dan pulang pas waktu tutup. Ya. Karena ada yang kemarin gue di video sebelumnya kadang-kadang kalau malam itu suka ada pas festival kembang api dan itu lumayan bagus loh itu. Dan kita nggak pernah dapet. Aku pernah dulu waktu zaman gue pernah sekali. Cuma itu di video sebelumnya udah gue kasih kurang lebih gambarannya, itu bagus banget. Jadi kenapa lo harus datang pagi? Karena lo harus ngambil fast pass dan itu sebisa mungkin ya lo jadi pas datang langsung ngumpulin fast pass dulu. Nah tapi lo lihat dulu kira-kira lo pelajarin dulu nih mappingnya sebelum itu. Kira-kira lo mau ke wahana apa dulu?
Itu ada akuarium juga di Osaka yang bagus banget juga kalau lo suka. Ini akuarium kota modern ya. Dan lo pernah lihat, kalau lo di Jakarta mungkin lo pernah lihat yang di Neo Soho ya. Kan ada akuarium juga tuh yang di tengah bawah. Itu sepertiganya kali itu. Antara percampuran antara teknologi sama akuarium gitu loh Ki. Iya. Ya, mainin lightning, terus ada pertunjukan lumba-lumbanya tuh, air mancurnya juga bagus banget. Jadi ingat gak sih kamu yang ada air mancur yang muter-muter gitu di lumba-lumbanya itu. Jadi nggak cuma lumba-lumba, ada nonton air mancur juga. Tapi kalau bisa gue rangkumkan, yang pertama tadi dari pasport itu kalian bisa pilih antara 240.000 ataupun 600.000. Habis itu visa di 390.000. Habis itu tiket pesawat, kalau lu dapat diskon itu bisa dapat 4,5 juta pakai Garuda yang nggak perlu singgah, nggak perlu transit. Ya nggak perlu transit. Terus setelah itu ada JR Pass yang kebetulan ini referensi dari gua adalah White Pass waktu itu yang sekitar harga 3,4, 3,2, 3,4 ya. Yang 7 days, yang 7 hari itu 3,2. Jadi lo nggak perlu beli tiket lagi di Jepang, lo cukup pakai JR Pass itu, nggak perlu kemana-mana. Terus untuk sarannya adalah kalau misalnya di satu kota doang nggak perlu pakai JR White Pass. Betul. Tapi nanti lo bisa tanyakan itu di Midorino di Yokoso Jepang, nanti di Travel Fair ataupun di Midorino Madoguchi-nya di Jepang. Terus untuk untuk penginapan sendiri lo bisa pilih range tadi yang dari kapsul dari 300 sampai 400.000, sampai juga yang kamar kecil kalau kalian sendiri nggak terlalu banyak itu 500 sampai 600.000. Atau juga kalau lo bareng-bareng sama temen lo, ada baiknya lo coba explore juga opsi dari pakai Airbnb. Jadi lo bisa, itu harganya various juga sih ya. Harganya juga various. Jadi yang tadi harga dibilangin yang 400 sampai 700.000 itu hotelnya dapat compact dan belum tentu WC-nya tuh di dalam kamar ya. Belum tentu. Jadi belum tentu WC dalam kamar, tapi nggak perlu khawatir. Bukan berarti WC cuma satu ya, ada banyak. Iya, WC-nya ada banyak. Ada banyak, WC ada banyak. Kalian nggak dapat privacy buat kayak misalnya cewek kan harus dandan dan nggak bisa. Terus tenang aja, WC sama shower roomnya tuh beda. Iya. Dan udah jamin bersih dan nyaman. Ya. Udah jamin bersih dan udah nyaman, udah pasti. Terus untuk makan sendiri tadi dengan catatan dari kami berdua itu, kalau lo makannya paginya pakai onigiri, sehari kita bisa ya kurang lebih 120.000 kalau mau hemat ya. Sehari 120.000. Dan tap water jangan beli, maksudnya mineral water aja jangan beli pakai tap water aja. Mineral pakai tap water aja. Tapi kalau gua terus terang, karena gua suka banget sama vending machine. Jadi setiap vending machine gue selalu beli kopi. Convenience store itu jual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Jauh. Ya. Dengan harga yang lebih murah. Tetap aja gue belinya di vending machine karena experience cedung jatuh ke bawahnya itu loh ya. Itu kopi Boss, namanya kopi Boss, itu enak banget ya. Jadi itu, terus yang terakhir di masalah atraksi tadi untuk Tokyo Disneyland itu, kalau di Tokyo lo bisa dapetin harga normal tuh sekitar 1,8 ya. Terus kalau kalau di USJ itu sekitar kurang lebih hampir sama, kurang lebih mirip-mirip. Jadi kalau tadi saran dari di Disneyland itu juga makan nggak boleh bawa makanan. Oh iya, itu penting tuh, nggak boleh bawa makanan dari luar. Jadi misalnya kita waktu itu kan pertama kali udah tahu nih bakalan harga makanan lebih mahal di amusement park, terus kita beli dong, ya orang Indonesia banget kan, beli di convenience store. Terus kita makan dengan catatan kita beli sesuatu menu yang ada di sana, salah satu aja. Mikirnya kan bakalan boleh duduk kan, ternyata nggak boleh. Tapi disediain tempat makan yang memang agak jauh di depan. Jadi memang tempat pembuangan jauh sebelum masuk. Enggak, tempat pembuangan bagus kok tempatnya, tapi ya jauh aja. Iya, jauh. Jadi itu ya, tapi yang namanya juga hemat ya, yang penting tapi hemat. Tapi kalau on budget memang ya aku saranin beli aja di convenience store, dan itu ada convenience store di depannya Tokyo Disneyland ya, ada. Di stasiunnya ada. Itu Maihama. Memang jualan ya, Maihama Station itu jual bento-bento gitu yang isinya tuh banyak banget dan ngenyangin banget kan. Itu 400-500an yen kalau nggak salah. Dibandingin lo harus beli di dalam yang harganya 2.000 sampai dengan 3.000 yen. Ya. Yang tidak kalah penting adalah mengenai wifi ya, untuk selama di Jepang. Jadi bagi kalian yang nggak mau beli kartu SIM apa segala macam, kalian sebetulnya bisa beli di sini di Java MiFi itu kalau nggak salah ya, yang terkenal. Itu seminggu sekitar 700 sampai dengan 800.000 ada. Tapi kalau gue sendiri sih, karena gue pakai kartu Halo, itu ada paketnya dan itu jauh lebih murah, sekitar 350.000 selama 7 hari dengan kalau nggak salah 10 giga enough lah. Kalau cuma buat cuma buat pansos doang di sosial media ya, itu cukup enough banget kok.
lo bisa, karena di hotel di hotel maupun hotel-hotel kecil itu tuh lo pasti dapat wifi. Ya, wifi-nya kenceng banget. Wifi-nya juga kencang banget, jadi lo nggak perlu khawatir. Dan ada beberapa hotel tuh yang wifi-nya juga portable, bisa dibawa-bawa. Iya, cuma itu just beberapa case hotel aja. Ya. Dan itu juga mereka terbatas. Dan itu juga lo sebetulnya bisa, kalau memang kalian lupa ya kalian bisa beli di last minute Indonesia, atau lo beli di Jepang di airport. Nanti akan pas mau pulang lo nanti akan disuruh kembalikan lagi. Ya, tapi even di Jepang tuh juga wifi-nya di mana-mana ada sih sebenarnya. Iya. Ya, jadi kurang lebih itu guys ya sesi dari biaya ini. Mudah-mudahan sih, gue sih berharap apa yang gue sama istri gue sampaikan ini udah cukup detail ya, untuk basic aja, buat basic, karena ini di luar hobi, pengeluaran untuk hobi, pengeluaran kalian untuk nyobain makanan A, jajanan B, jajanan C, ini di luar itu. Tapi kurang lebih ini yang mainnya aja, kurang lebih segitu. Kalian bisa ukur sendiri, nanti jika kalian punya duit lebih ya mungkin bisa buat yang lain gitu ya, bisa buat jajan, bisa buat beli mainan, bisa buat beli hobi-hobi yang lain, bisa mampir ke situ gitu. Jadi kurang lebih itu yang menurut gue sama Dita tuh nggak boleh kalian lupakan ketika kalian ingin merencanakan mengenai masalah biaya pergi ke Jepang. Ya, kurang lebih gitu. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton ya, ini part kedua mengenai masalah biaya. Tentunya gue udah merencanakan sesi jalan-jalan ke Jepang untuk pemula ini untuk beberapa sesi, dan ya udah kurang lebih gitu ya. Nanti akan gue sambung lagi di part ketiga, tentunya akan membahas spesifik mengenai spot-spot. Oke guys, itu aja. Terima kasih udah nonton Rizky Punya Cerita. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share kalau kalian suka kontennya. Terima kasih, dan gue tunggu juga masukannya di kolom komentar kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye guys.